Bab 42.2, Akron 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Lovelian menoleh ke arahnya dengan senyum bangga dan bertanya, bagaimana kabarnya? Blue Tower Master meraba-raba untuk menjawab. Lovelian mengaku, saya juga sering mendengar bahwa saya adalah seorang anak ajaib sejak saya masih kecil, tetapi bahkan saya tidak dapat menggunakan sihir sebaik dia ketika saya baru 2 bulan berlatih sihir. Lovelian bukan satu-satunya yang menerapkan ini. Semua Master Menara telah disebut jenius sejak usia muda, dan mereka semua bangga dengan hasrat dan bakat sihir mereka yang meluap-luap. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mampu mengendalikan sihir mereka sebaik yang dilakukan Eugene ketika mereka berada di usia dan tingkat pengalamannya. Kupikir kita perlu mengadakan diskusi, gumam Master Menara Hijau. Master Menara Biru hanya mengangguk tanpa argumen lebih lanjut, kurasa begitu. Tuan Eugene, maukah Anda menunggu di luar selama beberapa menit? Ya, Tuan, jawab Eugene dengan patuh. Tidak akan lama, meskipun Anda tidak diizinkan untuk pergi ke salah satu lantai lain. Karena ada banyak pemandangan menarik di lantai pertama, silakan luangkan waktu untuk melihat-lihat. Eugene menundukkan kepalanya dan meninggalkan ruangan. Tepat setelah itu, Master Menara Biru berbalik ke arah Lovelian dan bertanya, Tuan Menara Merah, apakah Anda yakin tidak memberinya petunjuk apapun? Bukankah aku sudah mengatakannya berkali-kali? Saya belum memberi Eugene bimbingan apapun, bantah Lovelian. Kalau begitu aku tidak bisa memahaminya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, itu berarti Eugene Leonhardt mencapai tingkat seperti itu hanya melalui belajar mandiri, tanpa ada orang lain yang membimbingnya. Dia rajin membaca segala macam buku, tambah Lovelian. Itu hanya membuatnya semakin sulit untuk dipahami. Aku tidak bermaksud merendahkan kualitas buku sihir yang dimiliki Menara Merah Sihir, tapi bukankah kamu mengatakan bahwa satu-satunya buku sihir yang dibaca Eugene Leonhardt adalah teks pengantar tentang sihir? Sambil menggelengkan kepalanya, Blue Tower Master melanjutkan pembicaraannya, dengan hanya mempelajari buku pengantar tentang sihir seperti itu. Dapatkah dia benar-benar mencapai pemahaman tentang sihir seperti itu? Bagaimanapun, dia adalah hati singa, orang yang berbicara kali ini adalah Honein, putra mahkota Arot. Dia menatap pintu yang telah ditutup Eugene di belakangnya saat dia pergi dengan mata bersinar dan melanjutkan, seseorang dari klan hati singa dari Kekaisaran Kill. Keturunan Great Vermont. Semua orang di benua ini tahu betapa hebatnya, garis keturunan, mereka, kan? Terdengar gumaman setuju. Tapi putra mahkota, bukankah Eugene Leonhardt hanyalah anak angkat yang tidak mewarisi darah garis keturunan langsung? Salah satu anggota panel membantah. Mungkin itu masalahnya, tapi bukankah nama belakangnya masih Leonhardt? Meski berasal dari garis keturunan yang jauh, kejeniusan Eugene Leonhardt benar-benar tak terbantahkan. Setidaknya, begitulah yang tampak bagi saya. Saat dia melepas kacamatanya, Honein menoleh ke arah yang lain dan bertanya, bagaimana menurut kalian semua? Saya merasa seperti kita telah bertemu dengan seorang jenius yang tak terlukiskan di Eugene Leonhardt. Saya yakin dia pantas masuk Akron. Petik 2. Tapi dia terlalu muda, ketua guild, yang tadinya diam mendengarkan, tiba-tiba angkat bicara. Aku tidak bisa tidak mengakui kejeniusan Eugene Leonhardt, tetapi mengesampingkan kecerdikannya, dia terlalu muda, dan tingkat sihirnya masih terlalu rendah. Untuk saat ini, Sela Master Menara Hitam, Balsak. Tetapi itulah mengapa saya percaya bahwa sekarang, lebih dari sebelumnya, adalah waktu yang penting baginya. Jika Eugene memasuki Akron sekarang, sihirnya akan dapat berkembang dengan cepat. Tapi pertanyaan utamanya adalah apakah ada kebutuhan untuk memberinya kenyamanan seperti itu, kata Master Menara Hijau sambil menggelengkan kepalanya. Semakin muda dia, semakin banyak alasan mengapa kita tidak harus membuatnya terburu-buru. Karena kita juga perlu mempertimbangkan prestise Akron, selama Master Menara Merah membimbingnya secara pribadi selama beberapa tahun ke depan. Seharusnya tidak ada masalah dengan menunggunya mencapai level yang membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk menolak sebelum mengizinkannya. Dia bebas masuk ke Akron. Saya tidak percaya bahwa ada kebutuhan untuk menunda-nunda seperti itu, bantah Honein dengan tangan bersilang membela diri. Dengan bakat yang dia tunjukkan kepada kita hari ini, Eugene Leonhardt akan menjadi penyihir yang luar biasa bahkan tanpa bimbingan khusus. Meskipun saya bertanya-tanya apakah formula ajaibnya juga dapat diklasifikasikan ke dalam lingkaran. Jika saya harus menebak, maka saya percaya bahwa dia akan mampu membaca mantra di lingkaran keempat tanpa terlalu banyak kesulitan bahkan sebelum dia menjadi dewasa. Paling tidak, orang yang berbicara kali ini adalah satu-satunya wanita di panel ini, White Tower Master. Saat dia memelintir helaian rambut keritingnya di antara jari-jarinya, dia melanjutkan berbicara, mantra yang baru saja dilontarkan oleh anak Leonhardt itu. Meskipun itu semua adalah mantra lingkaran pertama, kekuatannya jauh melebihi kekuatan lingkaran pertama. Kalian semua merasakan itu, kan? Terdengar dengungan persetujuan lagi. White Tower Master menambahkan, terlepas dari kemurnian mana dan kecanggihan struktur mantranya. Yang sangat mengejutkan adalah kohesi mananya. Meskipun saya perlu mencobanya secara pribadi untuk memastikannya, saya percaya bahwa bahkan penghilangan pada tingkat lingkaran keempat tidak akan dapat menghilangkan sihir anak itu. Aku setuju, Lovelian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum lembut.
Kupikir akan baik untuk menganggap ini sebagai investasi. Setelah bertukar pandang dengan Honein, ketua pengadilan penyihir akhirnya memecah kesunyiannya. Dia berusia 17 tahun dengan bakat luar biasa yang diadopsi ke dalam keluarga utama Leonhard. Meskipun dia masih muda, dan keterampilannya tidak cukup tinggi, bukankah dia memiliki potensi yang melimpah? Bagaimanapun, jika usia dan keterampilannya cukup, tidak akan ada pertanyaan tentang mengizinkannya memasuki Akron, jadi mengapa kita tidak mengeluarkan izin masuk terlebih dahulu sehingga kita dapat membangun hubungan persahabatan dengannya. Petik 2. Konten iklan. Salah satu yang lain keberatan, apakah ada kebutuhan untuk itu? Lagi pula, kami sudah memiliki hubungan yang cukup bersahabat dengan klan Leonhard. Petik 2. Chief berargumen, saya percaya bahwa itu akan menjadi investasi yang berharga untuk mendapatkan bantuan pribadi dari Eugene Leonhard, bukan hanya klan Leonhard. Tapi bahkan jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa menjadi patriark, kan? Guru Menara Hijau bergumam dengan sedikit cemberut. Mendengar ini, Balzac mengangkat bahunya dengan seringai dan berkata, tentu saja, seharusnya begitu. Karena sehebat apapun keahliannya, Sir Eugene tetaplah anak angkat. Sang patriark, mungkin akan menjadi salah satu dari saudara kembar keluarga utama. Hati singa Qian, seseorang mengingat namanya. Ya, berdasarkan urutan warisan, Edward Leonhard seharusnya memiliki keuntungan, tetapi karena insiden malang terbaru. Karena keterampilannya juga sangat kurang, sepertinya Edward tidak punya pilihan selain didorong keluar dari perlombaan untuk suksesi. Petik 2. Bahkan jika Eugene Leonhard tidak dapat menjadi patriark, posisinya di keluarga utama tidak akan kecil. Nyonya kedua hati singa tampaknya sangat menyadari fakta ini. Petik 2. Sebaliknya, karena dia tidak dapat menjadi patriark, aku percaya itu akan sangat berharga untuk berinvestasi di Eugene Leonhard. Saat dia membuat argumennya, kepala penyihir pengadilan menoleh untuk melihat para master menara dan guild head dengan mata tenang. Suatu hari, Eugene Leonhard tidak punya pilihan selain meninggalkan perkebunan utama. Jika dia ingin menikah dan memiliki anak, itu adalah aturan klan hati singa bahwa dia harus pergi untuk menjadi mandiri dari keluarga utama. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengundangnya ke Arot pada saat itu? Seseorang bertanya. Karena dia yakin memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat untuk posisi penting pada saat itu, saya tidak percaya bahwa ada yang salah dengan membuat persiapan terlebih dahulu, Chief menyimpulkan. Bahkan jika dia tidak menjadi mandiri, saya pikir akan ada cukup nilai jika dia berutang budi kepada kita. Selama dia tidak menjadi patriark, dia akan memiliki kebebasan yang sama untuk bertindak seperti biasanya, dan jika dia tidak melupakan kebaikan Arot, dia pasti akan menjadi sekutu yang kuat suatu hari nanti. 3 orang telah menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan mengeluarkan Eugene izin masuk ke Akron, Master Menara Biru, Master Menara Hijau, dan Kepala Guild Penyihir. Namun, saat diskusi berlangsung, mereka tidak bisa tidak dibujuk sedikit demi sedikit. Sungguh luar biasa kejeniusan yang ditunjukkan Eugene kepada mereka. Mereka tidak bisa tidak merasakan rasa ingin tahu yang murni. Meskipun dia baru berlatih sihir selama beberapa bulan, dia sudah luar biasa, jadi jika dia diperkenalkan dengan sihir yang luar biasa di Akron, seberapa jauh dia bisa mengembangkan sihirnya sendiri. Jika dia tidak terbatas pada belajar sendiri dan menerima bimbingan sihir dari guru yang tepat. Aku pernah mendengar bahwa dia juga menunjukkan hasil yang luar biasa dalam upacara kelanjutan garis darah 4 tahun yang lalu, Balzac menyebutkan sambil menatap pintu kamar yang tertutup. Bahkan saluran langsung Leonhard dipaksa untuk mengakui bakatnya. Jika dia menerima dukungan Arot di atas itu, kita bahkan mungkin bisa mengatakan bahwa kita berkontribusi pada kedatangan kedua Great Vermont. Haha, Master Menara Hijau tanpa sadar tertawa kecil mendengar kata-kata ini. Kedatangan kedua dari Great Vermont. Dia merasa geli bahwa orang yang mengatakan ini adalah Master Menara Hitam. Akhirnya, Master Menara Hijau berkomentar, saya merasa bahwa Anda terlalu murah hati dengan pujian Anda. Balzac Lutbet, apakah kata-kata itu benar-benar milikmu? Bagaimana apanya? Balzac bertanya. Aku sedang berbicara tentang Raja Iblis dari penjara yang telah kamu kontrak sendiri. Saya hanya ingin tahu apakah pengaruhnya mewarnai kata-kata Anda, jelas Master Menara Hijau. Hahaha, Balzac tertawa terbahak-bahak sambil menurunkan kacamatanya. Raja Iblis penjara terlalu sibuk dengan urusan Helmut. Lebih jauh lagi, jika aku benar-benar mencoba untuk menyampaikan kehendak Raja Iblis dari penjara, aku tidak akan membuat argumenku dengan cara seperti itu. Saya akan mendorong lebih keras dan lebih kuat. Dengan paksa, mata Master Menara Hijau menjadi sangat dingin. Bukan hanya Master Menara Hijau yang menunjukkan reaksi seperti itu. Balzac membiarkan permusuhan yang dikirim ke arahnya mengalir di atasnya saat dia mengangkat bahu dan berkata, maaf jika kata-kataku terdengar ofensif, tetapi bobot kehendak Raja Iblis terhadapku jauh lebih mutlak daripada apapun. Petik 2. Jangan berpikir itu membuatmu lolos, kata White Tower Master sambil mendengus saat dia bangkit. Bagaimanapun, rasanya kita tidak akan bisa mencapai kebulatan suara sepenuhnya dengan pendapat kita yang berbeda. Jadi sebagai gantinya, mengapa kita tidak menyerahkannya pada suara mayoritas? Karena semakin lama pertengkaran kita berlangsung, semakin bosan anak yang menunggu di luar. Itu akan menjadi lebih baik, Honein setuju sambil tersenyum. Saya mendukung mengeluarkan Eugene Leonhard dengan izin untuk memasuki Akron.